Selamat pagi teman-teman. Di sini perkenalkan, nama saya Ryogi Pratama Timbung dengan NIM 193030401114. Saya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Pertanian, jurusan Budidaya Pertanian dan Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja tanaman-tanaman dui tahunan, dan semusim. Yang dimana untuk yang pertama kita akan menjelaskan tanaman semusim. Tanaman yang saya pilih yaitu tanaman markisa. Ini contoh tanamannya. Markisa adalah salah satu tanaman yang termasuk pada famili Passifloraceae dengan nama latin Passiflora edulis. Buah markisa yang terkenal yaitu Markisa asam atau Passiflora edulis sims dan sudah dibagi menjadi dua forma, yaitu forma Flavicarpa dan forma edulis. Pada umumnya, tanaman markisa ini memiliki berbagai macam manfaat bagi kita, dan dimana salah satunya yaitu mampu menghilangkan penyakit asma. Klasifikasi dari tanaman atau buah markisa yaitu kingdomnya Plantae, infrakingdom Streptophyta, subkingdomnya Viridiplantae, divisi Tracheophyta, superdivisi Embryophyta, subdivisi Spernatophytina, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, superordo Rosanae, famili Passifloraceae, genus Passiflora L, spesies Passiflora edulis sims. Bisa memiliki rasa buah yang begitu manis. Sebagai salah satu contohnya yaitu markisa kuning ini yang kita jadikan sebagai contoh tanaman. Dan markisa kuning ini masuk ke dalam forma Flavicarpa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam morfologi tanaman dari markisa ini. Morfologi dari daun markisa ini menjari serta panjang mencapai 2-4 cm serta lebar daun yang mencapai 10 hingga 13 cm dan disertai dengan lebar-lebar yang mencapai 9-12 cm. Pada umumnya, daun dari markisa kuning berwarna hijau seperti contohnya tanaman ini, serta tangkai yang berwarna hijau agak kecoklatan. Tambahan bunga mahkota yang berbentuk benang dengan panjang yang mencapai 3,5 cm. Rasa dari buah markisa kuning sangat enak dan nikmat, di mana rasa buahnya cukup manis, keasaman, serta aroma yang seperti jambu biji. Kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman dui tahunan. Tanaman yang saya pilih yaitu tanaman bayam. Tanaman bayam atau yang memiliki nama ilmiah Amaranthus spp. Tanaman bayam ini memiliki kata amaran yang dalam bahasa Yunani yang berarti artinya everlasting atau abadi. Nah, tanaman ini dikenal sebagai sayuran yang memiliki zat besi yang cukup penting. Bayam berasal dari negara tropik yang semua dikenal sebagai definisi tanaman hias. Nah, tanaman bayam ini dapat tumbuh sepanjang tahun, kapan saja, di mana saja, baik itu di dataran rendah maupun di dataran yang tinggi. Bayam dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah subur serta banyak sinar matahari. Kondisi suhu yang efektif yaitu sekitar 25-26 derajat Celcius dan pH tanah antara 6-7 dengan waktu tanam terbaik yaitu awal musim kemarau. Klasifikasi tanaman bayam yaitu kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amaranthaceae, subfamili Amaranthoideae, genus Amaranthus, spesies Amaranthus sp. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman bayam. Yang pertama yaitu akar. Bayam memiliki sistem perakaran tunggang pada bagian bawahnya serta serabut pada bagian atasnya. Akar tanaman bayam dapat menembus ke dalam tanah sampai kedalaman 20-40 cm. Bahkan dapat lebih, tergantung dari jenis media yang kita gunakan. Dan yang kedua, batang. Coba sini untuk melihat batangnya. Nah, untuk batang, tanaman bayam memiliki batang yang berbentuk tegak, tebal, dan mengandung banyak air atau herbaceous. Batang tanaman ini berukuran cukup panjang, sampai 0,5-1 meter, serta memiliki cabang monodial. Batang bayam memiliki warna hijau seperti ini, namun ada juga yang berwarna merah, tergantung dari varietas bayam yang kita tanam. Yang kedua yaitu daunnya. Daun bayam memiliki daun tunggal
yang berwarna hijau muda atau hijau tua, yang dimana daunnya contohnya seperti ini. Namun ada juga bayam memiliki daun warna merah, tergantung dari varietas yang digunakan. Bentuk dari daun bayam yaitu bulat, memanjang, dan oval seperti ini. Panjang daun berukuran sekitar 1,5 sampai 6 cm. Untuk lebar daun sekitar 0,5 sampai 3,2 cm. Pada daun terdapat tangkai berbentuk bulat serta opasus yang berukuran 0,5 sampai 9 cm. Nah, kita masuk ke yang bunga. Tanaman bayam memiliki bunga yang berkelamin tunggal. Warna daunnya yaitu hijau tua, serta terdapat mahkota yang terdiri dari daun bunga dengan jumlah 4 sampai 5 buah. Seperti ini. Bakal buah dengan jumlah 2 sampai 3 buah dan benang sari 1 sampai 5 serta bagian lain yang berguna untuk membantu penyerbukan. Ukuran bunga bayam sekitar 1,5 sampai 2,5 mm. Cara membedakan antara bunga jantan dan bunga betina, yaitu bunga jantan memiliki bentuk bulir, sedangkan dengan bunga betina berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Nah, contohnya seperti ini. Proses penyerbukan bunga dibantu oleh hewan sekitar ataupun angin. Nah, kita akan masuk dalam manfaat tanaman bayam. Manfaat dari tanaman bayam yaitu dapat melawan sel kanker, menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah osteoporosis, mencegah diabetes, dan salah satunya yaitu mencegah anemia. Ini saya akan menjelaskan salah satu tanaman tahunan, yaitu tanaman yang saya pilih yaitu tanaman pinang atau dengan nama latin Areca catechu. Menurut Miftah Rahman dan kawan-kawannya, pinang merupakan tanaman monokotil dan termasuk famili Palmaceae, genus Haresa. Selain itu, pinang juga merupakan tanaman berumah satu atau monocotyledonous, yaitu bunga betina dan bunga jantannya berada dalam satu tandan dan menyerbuk silang. Seperti ini contoh tanamannya. Klasifikasi tanaman pinang yaitu divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Monocotyledoneae, ordo Principes atau Palmales atau Arecales, familinya Palmae atau Arecaceae, subfamili Arecoideae, genusnya Areca, spesies Areca catechu L. Menjelaskan tentang morfologi tanaman pinang. Sini. Dari yang paling pertama, yaitu yang paling kelihatan yaitu batangnya. Batang pinang merupakan tanaman soliter atau tumbuh secara individual. Berbatang lurus dan mampu mencapai 20-30 meter dengan diameter antara 25-30 cm. Batang pinang memiliki ruas bekas daun atau nodus yang jelas dengan jarak antara ruas 15-20 cm tergantung varietas. Makin rapat jarak antara ruas batang semakin baik. Yang kedua yaitu daunnya. Nah, di sini jumlah daun pinang bervariasi antara 70 sampai 10 helai daun. Daun pinang berbentuk menyirip, majemuk dengan panjang antara 1 sampai 1,5 meter, memiliki anak daun leaflet atau leaflet berjumlah antara 30 sampai 50 pinak daun. Nah, yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang buahnya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, buah pinang termasuk buah drupa atau buah batu karena lapisan bagian dalamnya atau endokap liat tebal dan keras seperti batu, berwarna kuning sampai oranye atau sepertinya sampai kemerahan. Pada saat masak, perikap bersabut dengan ketebalan 5-6 mm, biji berbentuk lonjong atau bulat. Nah, di sini kita akan membahas tentang akarnya. Akar pinang memiliki tanaman monokotil. Akar dari pinang merupakan akar serabut. Akar tanaman pinang yang sangat mirip dengan akar tanaman kelapa karena masih satu famili atau Palmae. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa saja itu manfaat-manfaat dari pinang. Yang pertama yaitu untuk mengobati luka pada kulit, dan yang kedua mengobati untuk cacingan, dan yang ketiga bisa juga digunakan sebagai untuk mengobati mata rabun. Demikian penjelasan saya tentang 3 tanaman yang sudah kita masukkan tadi, yaitu tanaman semusim, tanaman dui tahunan, dan tanaman tahunan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan setiap tanaman-tanaman yang telah diberikan.
Saya atas nama Rio Algi Pratama undur diri. Selamat pagi, salam sehat.